Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsi Cahya Limbanadi dari Prodi Manajemen Dakwah ingin memaparkan tentang teori dari model-model ilmu komunikasi. Jadi dari sini banyak dari kita yang bertanya, apa sih model itu? Model merupakan representasi simbolik suatu benda, proses gagasan atau ide. Model juga diartikan sebagai suatu fenomena komunikasi, seringkali merupakan hal yang abstrak yang dimana belum jelas. Ada juga nih yang bertanya, model sama nggak sih sama teori? Jadi teori merupakan penjelasan akan sebuah fenomena komunikasi, sedangkan model itu sendiri merupakan representasi suatu peristiwa komunikasi tersebut. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan atau menerapkan suatu teori. Di sini saya mengambil pengertian bahwa model merupakan representasi suatu fenomena, tapi model bukanlah fenomena. Model merupakan suatu bentuk gambaran untuk mempermudah kita memahami fenomena. Suatu model mempresentasikan secara abstrak yang dimana ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu di dalam dunia nyata. Di sini saya mengambil juga beberapa pengertian dari beberapa ahli tentang pengertian model komunikasi, yaitu dari Sereno dan Mortensen. Suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Lalu yang kedua ada dari Aubrey dan Fisher, yang dimana model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari keseluruhan unsur sifat atau komponen yang penting dari fenomena yang dijadikan model. Ada 3 fungsi model komunikasi yang ditulis oleh Wiseman dan Barker. 3 fungsi model yaitu yang pertama, melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, membantu dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Lalu ada yang bertanya, bagaimana sih model yang baik itu dalam menilai model? Destuch menambahkan beberapa hal berikut. Yang pertama, orisinalitas model. Yang kedua, bagaimana kesederhanaan dan kehematan model tersebut. Yang ketiga, seberapa nyata model tersebut. Yang keempat, seberapa jauh kita bergantung pada model tersebut sebagai representasi realitas fisik. Ada juga 2 model yang saya dapatkan dari referensi model ilmu komunikasi, yang diantaranya yang pertama adalah model stimulus respon. Model ini adalah model komunikasi paling dasar sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan. Yang pertama, komunikasi dianggap sebagai suatu proses aksi dan reaksi yang sangat sederhana. Ketika saya tersenyum pada Anda dan Anda membalas senyuman saya, itu adalah model stimulus dan respon. Model ini mengasumsikan bahwa kata dan kata verbal, isyarat-isyarat non-verbal, gambar-gambar dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Lalu yang kedua, model dari Aristoteles. Aristoteles adalah filosof Yunani perumus model komunikasi verbal pertama. Dia merumuskan bahwa inti komunikasi adalah persuasi. Model Aristoteles adalah model yang paling klasik atau disebut juga model retoris. Proses komunikasi terjadi ketika ada seorang pembicara berbicara kepada orang lain atau halayak lain dalam rangka merubah sikap mereka. Aristoteles mengemukakan 3 unsur yang harus ada dalam proses komunikasi. Yang pertama, pembicara atau speaker. Yang kedua, pesan atau message. Yang ketiga, pendengar atau listener. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda. Yang kedua adalah apa argumen Anda. Dan yang ketiga adalah dan dengan memainkan emosi halayak atau pathos. Dari kesimpulan tersebut, saya mengambil bahwasannya di sini model-model ilmu komunikasi itu ternyata dia bukan hanya sebagai fenomena. Dia bukan fenomena, tapi dia adalah gambaran untuk mempermudah kita memahami fenomena tersebut. Seperti contoh, bahwasannya di kampus saya, IAIN Manado, sedang membangun gedung kesenian untuk para mahasiswa. Maka dari situ para arsitek akan membangun atau merangkai model-model bagaimanakah ruang-ruang untuk ditempati oleh para mahasiswa. Misalnya ruang untuk kesenian seni dalam musik. Maka apa saja yang harus dirancang agar para mahasiswa nyaman untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Dengan model-model yang telah dirancang oleh
dirancang oleh arsitek, maka dengan mudahnya difahami struktur yang telah dibuat, maka dengan mudah dipahami oleh para mahasiswa, oh ternyata model gedung kita seperti ini, begitu. Mungkin hanya itu, dan sekian pemaparan saya tentang teori model-model komunikasi. Saya pamit undur diri. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan datang dari diri kita sendiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.